Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa mempunyai sebuah kesempatan untuk bisa belajar tahsin tilawatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, yang semoga semuanya apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di acara sosialisasi program Rumah Tahfiz Al-Anfal kita akan membahas tentang beberapa hal ya yang berkenaan dengan Rumah Tahfiz Al-Anfal ini. Yang pertama adalah tentang ta'aruf dulu ya, mungkin ya kita ya, ta'aruf dulu, perkenalan dulu. Nama saya Bima Abdul Khair Ammar. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang kenal dengan saya. Saya lahir di Tuban tanggal 14 bulan Januari 1988. Saya tinggal di Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara. Pendidikan saya mendapatkan gelar S1 saya di Libya, Jakarta. Kemudian saya sedang menempuh kuliah di S2 di UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Dirasat Islamiyah. Alhamdulillah, saya banyak mengajar di beberapa tempat. Saya menjadi mentor di Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Kemudian saya menjadi guru bahasa Arab dan juga saya punya banyak rumah tahfiz ya. Ada rumah tahfiz Harum, Harapan Umat, ada rumah tahfiz Bea Cukai, kemudian ada rumah tahfiz Nurul Hidayah di daerah Koja. Kemudian saya juga ingin ya membuat rumah tahfiz secara online, rumah Quran secara online, yang insya Allah sudah saya mulai, yaitu rumah tahfiz Al-Anfal. Walaupun namanya tahfiz, tapi programnya insya Allah bukan hanya tahfiz, tapi ada tahsin dan tahfiz serta tentang ilmu maqamat atau ilmu tentang langgam di dalam Quran. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang rumah tahfiz Al-Anfal ini, insya Allah di acara sosialisasi pada saat ini kita akan membahas tentang visi misi dari rumah tahfiz Al-Anfal, fasilitas dari rumah tahfiz Al-Anfal, program tahsin, program tahfidz, program maqamat, kemudian ada kalender pendidikan serta pembiayaan program. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tentunya program ini saya harapkan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya,
baik kami sebagai pengajar dan pengelola rumah tahfiz online Al-Anfal atau mungkin peserta-peserta yang lain. Karena memang sebenarnya kita asatizah, guru-guru kita di sini sudah banyak punya aktivitas di luar, tetapi karena memang COVID-19 kita mengharuskan mengajar di rumah. Ini menjadikan saya pribadi serta teman-teman saya punya inisiatif untuk bisa belajar, ya, untuk bisa mengajar dan juga belajar dengan antum semuanya walaupun kita tidak bertatap muka. Kemudian slide yang ketiga, di sini sudah saya jelaskan tentang visi dan misi dari Rumah Tahfiz Al-Anfal. Visi dan misi Rumah Tahfiz Al-Anfal adalah visinya adalah mencetak Ahlul Quran di era modern dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita ketahui bahwa banyak orang yang menggunakan teknologi ini untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka menjadikan sarana media sosial untuk ghibah, untuk menjadi buzzer bayaran, ya, serta menggunakan media ini untuk kemaksiatan, ya, untuk sebuah hal-hal yang negatif. Nah, ini saya ingin menggunakan atau mencetak ahli Quran, ya, tetapi dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Makanya walaupun kita tidak bisa bertemu mungkin kita belum bisa bertatap muka, tapi insya Allah kita saling bisa mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada masing-masing, sehingga benar-benar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian misinya adalah memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran Al-Quran, mencetak guru Al-Quran di setiap rumah. Ini saya berharap punya nanti guru-guru yang belajar di Rumah Tahfiz Al-Anfal, ini kita bisa berdayakan. Artinya setelah belajar mengajar, gitu ya. Karena memang adab atau salah satu metodologi dalam mempelajari agama itu bukan hanya kita saja yang tahu, tapi ada prinsip dakwah atau mengajak orang, gitu ya. Ya semampunya, ketika mampunya baru mengajar Iqra, ya mengajar Iqra, ketika semampunya nanti ikut jadi guru-guru kita di sini, ya silahkan. Atau nanti kita bisa fasilitasi, diajarkan, kita punya program pengembangan rumah tahfiz offline, ya, sehingga Rumah Tahfiz Al-Anfal bukan hanya punya online tapi juga punya offline yang nantinya bisa dikembangkan oleh para peserta yang mengikuti program tahfiz ini. Kemudian selanjutnya adalah jadi jangan diremehkan, profesi mengajar Quran itu jangan diremehkan, ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, atau mengajarkannya. Ini wa 'allamahu itu dan mengajarkannya. Makanya kita punya tanggung jawab untuk belajar dan juga punya tanggung jawab untuk mengajar. Ya, minimal kita mengajar keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya. Sehingga benar-benar ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian misinya lagi adalah mempelajari Al-Quran dalam tahsin, tahfiz, dan juga maqamat. Maqamat itu tentang langgam, ya, tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan indah. Kemudian slide yang keempat adalah tentang fasilitas program. Jadi ketika antum belajar di Rumah Tahfiz Al-Anfal, ini antum akan diberikan beberapa fasilitas. Yang pertama akan ada nanti materi tahsin, tahfiz atau maqamat. Karena kita baru belajar tahsin, ya nanti mungkin yang kita berikan baru materi-materi tentang tahsin. Kemudian ada asatizah Quran dari lulusan Lipia Jakarta,
Al-Azhar Mesir, UNJ Jakarta, mahasiswa S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga mahasiswa S2 UNJ Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Ini saya sebenarnya mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu kan, sehingga saya mengajak teman-teman saya yang di alumnus Lipia, dan saya mengajak teman-teman saya yang di UIN ini untuk bisa mengajar. Tentunya saya ingin memberikan yang terbaik sebisa saya gitu kan. Tetapi wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Tetapi ketika kita sudah belajar, tetap masih ada, pasti masih ada kesalahan-kesalahan dari kita. Tapi paling tidak saya sudah mencoba untuk sangat memfasilitasi para guru-guru yang ada di Rumah Tahfiz Al-Anfal ini memang mempunyai kafaah, mempunyai kemampuan untuk bisa mengajar tahsin dengan baik. Kemudian fasilitas program lagi, kita nanti programnya akan dipisah antara ikhwan dan akhwat. Jadi kalau musyrifnya ikhwan ya guru-gurunya juga laki-laki, tapi kalau musyrifahnya akhwat juga nanti guru-gurunya juga perempuan. Kemudian talaki online secara langsung. Nah, ini nanti kita bisa peserta bisa membaca Quran, kemudian direkam, kemudian dikirim, atau nanti mau video call, atau nanti mau telepon. Ini nanti boleh, nanti tinggal koordinasi dengan musyrif atau musyrifahnya masing-masing. Kemudian nanti akan saya bagikan e-book ya tentang agama Islam. Nanti kita akan berikan hadiah. Kemudian kalau memang butuh, ini kita akan berikan sertifikat. Cuma sertifikat ini nanti mungkin kita akan berikan di akhir program ya, di akhir program. Kemudian yang terakhir kita akan punya coach di Instagram di Rumah Tahfiz Al-Anfal. Ini sebagai wadah kita untuk berdakwah. Jadi ketika nanti antum sudah lulus atau memang nanti antum pengen ngajak orang-orang untuk belajar Al-Quran ya saya pengen Rumah Tahfiz Al-Anfal ini bisa menjadi media kita untuk belajar bersama, mengajar bersama, gitu saja sebenarnya. Jadi saya ini lebih pada fasilitator saja, orang yang memberikan fasilitas, membuat program gitu kan, dan teman-teman yang tentunya nanti lebih banyak punya peran gitu ya. Makanya nanti mungkin saya hanya akan mengajar di program videonya saja, sedangkan untuk musyrif dan musyrifahnya nanti akan diajar oleh para pengajar yang lain. Ini tentang fasilitas program. Kemudian kita ke program tahsinnya. Jadi ada slide yang kelima ini tentang program tahsin. Program tahsin ini adalah program yang pertama yang ingin kita ajarkan, ya, karena memang program tahsin ini menjadi program yang dasar ya, program awal, ya, program awal yang harus kita ajarkan. Nah, untuk program tahsin ini kita punya target program, yaitu mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, untuk waktu programnya ini program dasar tahsinnya ini insya Allah kita akan belajar selama 3 bulan. Udah saya bikinin nanti kalender pendidikannya. Tetapi yang jelas program tahsin ini online ini selama 3 bulan dengan gambaran talaki atau setoran bacaan Al-Quran 3 kali setiap pekan. Jadi mungkin 1 pekan 3 kali talaki Quran, hari Senin, Rabu, Jumat bisa, Selasa, Kamis, Sabtu bisa, tergantung nanti janjian dengan musyrif atau musyrifahnya. Nah, di samping ada pendampingan dari guru-guru Quran, ini akan ada program tahsin yang insya Allah akan saya bikinkan videonya. Jadi ada video seperti video saya ini, kira-kira nanti akan ada slide-nya, ada PowerPoint-nya, sehingga program tahsin ini bisa
dijalankan dengan baik ya. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada musyrif atau musyrifahnya, atau memang kalau memang ada pertanyaan, kalau memang mau bertanya secara langsung dengan saya juga nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas program talaki ini akan dilakukan 3 kali dalam sepekan, sedangkan materi tahsinnya kita akan bagi seminggu sekali ya. Dan silabus programnya, isi dari materinya ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang makharijul huruf ya, makharijul huruf. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf ya, dan yang ketiga adalah ahkamut tajwid, hukum-hukum tentang tajwid. Nah, program ini nanti akan dikelompokkan. Nah, setiap halaqah ini berjumlah 10 orang. Ini kira-kira saja. Kira-kira setiap halaqah itu kita akan coba untuk membatasi 10 orang. Ya, dan setiap halaqah didampingi oleh musyrif dan musyrifah. Kemudian dipisah antara halaqah ikhwan dan juga akhwat. Ini program tahsinnya. Jadi intinya program tahsin ini nanti berjalannya adalah antum setoran Quran ya, talaki, setoran Quran, bacaan Al-Quran dengan ngerekam via WhatsApp bisa, atau langsung telepon juga bisa, atau pakai video call juga bisa ya. Nanti sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, nanti gurunya ini membenarkan, artinya kalau ada kesalahan-kesalahan ini dikoreksi sama guru-gurunya, kemudian dikasih tahu salahnya di sini, di sini, di sini, kemudian diulangi lagi bacaannya sampai benar-benar bacaan yang kita baca ini betul atau benar secara tajwid. Ini tentang program tahsin. Nah, nanti program lanjutannya kan ini setelah program tahsin 3 bulan, ini ada program tahfidz ya. Jadi kita punya target menghafal 3 bulan 3 juz atau kurang atau lebih ya, sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian waktu programnya sama 3 bulan. Kemudian ada program setoran ziyadah dan murojaah seminggu 3 kali. Kemudian ada program motivasi menghafal seminggu sekali. Kemudian silabus programnya nanti akan ada adab-adab tentang menghafal Al-Quran, fadilah menghafal Al-Quran, metode menghafal Al-Quran. Tapi ini kan program tahfiz ya, belum kita jelaskan atau belum kita belum kita buka programnya. Tapi ada program ini di Rumah Tahfiz Al-Anfal. Kemudian ada pengkelompokan juga seperti yang tadi, setiap halaqah berjumlah 10 orang, setiap halaqah didampingi musyrif dan musyrifah, kemudian dipisah antara halaqah ikhwan dan juga akhwat. Ini slide yang ke-6. Slide yang ke-7 adalah tentang program maqamat. Ya, program maqamat ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan indah sesuai dengan maqamat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mungkin ngedengar bacaan imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi ya, kemudian imam-imam yang profesional itu, mereka adalah imam-imam yang memang belajar tentang ilmu maqamat ya. Dan ini insya Allah akan kita pelajari. Contohnya Syekh Sudais itu beliau biasa pakai ros. Kemudian Syekh Suraim biasanya beliau pakai bayati asli. Nah, ini memang ada ilmunya gitu kan. Muzammil itu belajarnya adalah tentang maqamat. Jadi target kita itu bukan hanya baca Quran benar, tapi juga baca Qurannya harus indah, harus bagus. Nah, ini programnya akan kita bikin insya Allah. Nah, program ini juga 3 bulan nanti ada talaki maqamat 3 minggu sekali, pendampingan juga. Kemudian program belajar maqamat seminggu sekali. Kemudian silabus program ada makom bayati, makom hijaz, makom nahawan, ada makom-makom yang lain yang nanti akan kita ajarkan. Kemudian ada pengkelompokan, setiap halaqah berjumlah 10 orang. Setiap halaqah didampingi musyrif dan musyrifah, kemudian dipisah antara halaqah ikhwan dan akhwat. Ini tentang program. Jadi ada 3 program yang baru kita gagas. Insya Allah kita akan menambah dengan program-program yang lain. Tapi
insya Allah 3 ini akan menjadi program awal kita. Nah, untuk pembiayaan program artinya pembiayaan program bayaran dari program ini, insya Allah biaya pendaftaran 25.000, kemudian biaya programnya 3 bulan itu 300.000, bisa dicicil setiap bulan. Jadi setiap 1 bulan 100.000, 1 bulan 100.000, 1 bulan 100.000. Kemudian biaya program ini bisa kita subsidi ketika yang ikut ini adalah pelajar atau duafa, ya. Kalau pelajar yang ikut atau duafa yang ikut ini, insya Allah kita akan kurangi hanya 150.000 program 3 bulan, dan ini bisa dicicil setiap bulan. Nanti 1 bulannya 50.000, 50.000 dan 50.000. Ini untuk pembiayaan program, ya. Dan untuk biaya program bisa dicicil itu bisa dilakukan di minggu pertama dan kedua. Terakhir itu minggu pertama dan minggu kedua, paling akhir, paling lambat. Ya, ini untuk pembiayaan programnya. Kemudian di kalender pendidikan kita di angkatan pertama ini pendaftaran tanggal 9 sampai 19 April 2020, sosialisasi program tanggal 20 April 2020. Ya, ini sekarang kita sedang sosialisasi program. Kemudian pembayaran biaya pendaftaran itu kita kasih waktu seminggu, jadi tanggal 20 sampai 27 April. Nah, untuk pembayaran programnya ini kita tunggu 2 minggu, ya. Kita tunggu 2 minggu di awal bulan atau di awal program, ya. Kita tunggu 2 minggu. Kemudian nanti karena kita programnya dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, kita akan libur tanggal 18 sampai 31 Mei 2020. Kemudian program ini berakhir di tanggal 28 Juli tahun 2020. Nanti kita akan ada ujian, kemudian ada sertifikat yang akan kita bagikan di akhir bulan, ya, atau akhir program ini. Jadi program ini memang sudah saya rancang seperti ini, dan semoga teman-teman semuanya bisa memahami tentang Rumah Tahfiz Al-Anfal ini. Perlu kita sadari bersama bahwa program ini saya buat untuk sama-sama kita belajar. Artinya guru-guru kita, pengajar-pengajar di RT atau Rumah Tahfiz Al-Anfal ini harus sama-sama kita berikan penghormatan yang sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian kita kita lakukan atau kita berikan lah, atau kita fahami tentang adab, ya, akhlak, bagaimana kita belajar Al-Quran. Karena memang walaupun program ini secara online, saya berharap bahwa pertemuan kita di program ini akan bisa kita kenang nanti ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini akan menjadi kisah ketika kita nanti di surganya Allah bertemu. Kita bisa cerita, oh ternyata amal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah itu saat kita belajar Rumah Tahfiz, di Rumah Tahfiz online Al-Anfal. Ternyata ini jadi amal soleh kita semuanya. Jadi tolong kita kondisikan di Rumah Tahfiz Al-Anfal ini sebagai orang-orang yang berkeluarga. Kita jaga adab guru dan murid, ya. Kita jaga saling menghormati di Rumah Tahfiz Al-Anfal ini. Ya, sedikit saya jelaskan bahwa Rumah Tahfiz Al-Anfal ini kenapa saya bikin nama Rumah Tahfiz gitu. Kenapa saya bikin kata rumah di situ? Karena memang kita ingin kita ini jadi keluarga gitu loh, bukan orang yang saling menjatuhkan, atau kita ini keluarga gitu kan. Kita sama-sama belajar di sini, ya, dan itu harapan saya. Kemudian kita ingin rumah antum itu juga jadi rumah tahfiz.
Di situ kelak anak-anak antum menghafal Al-Qur'an, antum menghafal Al-Qur'an, gitu ya. Makanya saya namakan rumah biar terasa bahwa kita ini sedang ada di rumah gitu. Kita sedang perasaan kita ini kita sedang ada di rumah sendiri gitu. Bukan di rumah orang lain. Jadi rumah Tahfiz Al-Anfal bukan milik saya gitu, tapi milik bersama, milik umat. Ya, saya ulangi, saya hanya fasilitator saja. Yang mau belajar saya masukkan ke grup ini, yang mau mengajar saya masukkan ke grup ini. Makanya tolong dikondisikanlah rumah tahfiz ini dengan baik, dengan nyaman, sehingga kita bisa mengambil manfaat. Ya, kalau memang merasa bahwa murid apa atau sudah bisa, kita tetap bisa berukhuwah di rumah tahfiz ini. Ya, kita masih bisa bersaudara di rumah tahfiz ini, bisa menambah teman di rumah tahfiz ini. Makanya rumah tahfiz ini saya namakan rumah. Dan kenapa namanya adalah Al-Anfal, ya kan? Karena memang saya punya apa namanya saya sangat senang gitu dengan surat Al-Anfal itu, karena memang Al-Anfal ini adalah surat yang memang dihafal ya oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Itu mereka untuk menyemangatkan keislaman mereka, itu mereka menghafal surat Al-Anfal. Makanya ala kulli hal kita pengen belajar bersama, pengen mengajar bersama, sehingga benar-benar rumah tahfiz ini bukan hanya milik saya pribadi tapi milik bersama, dan kita bisa mengambil manfaat bersama di rumah tahfiz ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.